Halo sahabat bonsai, kembali lagi bersama saya Dona Wayan. Selamat datang di Bonsai Elemen, channel yang memberikan sebuah pola pikir yang berbeda, cara pandang yang berbeda tentang seni bonsai ataupun penanganan bahkan ide-ide yang kreatif dalam sebuah seni bonsai. Tentu saja tanpa meninggalkan apa itu sebuah tradisi dari seni bonsai itu sendiri. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah atau menunjukkan sebuah bonsai yang saya buat sekitar 3 tahun yang lalu atau mungkin lebih, dari bahan sampah. Nah, apa itu? Jadi bonsai ini saya start awalnya dari bekas pruningan karena saya sering mengerjakan bonsai-bonsai sejenis juniper. Jadi ini adalah jenis dari Juniperus sargenti atau sarjan juniper, dari bekas potongan atau pruningan yang bisa dikatakan akan dibuang bahkan menjadi sampah kan. Ya, jadi bekas potongan itu saya stek dan kemudian berkembang, dan saya mulai memikirkan sebuah ide bagaimana membuat atau menciptakan sebuah bonsai dengan bahan yang paling sederhana. Dari bahan stekan itu adalah paling sederhana, itu sama dengan kita memulai bonsai dari biji stekan yang sangat kecil seperti ini. Ini adalah bekas-bekas pruningan yang saya setek dan kemudian tumbuh dan berkembang. Dalam kurun waktu 2 tahun sampai 2,5 itu saya hanya membiarkan stekan itu tumbuh tanpa perlu mengotak-atik, dan kemudian akan menjadi seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi dari bahan seperti inilah saya memulai sebuah konsep dan memikirkan bagaimana saya memaksimalkan bahan-bahan yang sangat sederhana seperti ini. Kemudian saya terpikir membuat sebuah gaya Ishizuki, karena itu adalah menurut saya sebuah konsep yang bisa memaksimalkan bahan yang sangat dasar sekali, sangat miskin sekali bisa dikatakan begitu. Jadi saya membuat rangka besi yang kemudian saya detailkan dengan batu rakitan menggunakan karang gunung dengan bergaya Ishizuki yang beraliran surrealis. Dalam konteks sebuah bonsai, saya ingin menampilkan dari Ishizuki ini adalah sebuah bonsai dengan gaya multiple trunk. Apa itu? Multiple trunk adalah sebuah pohon yang mempunyai satu base atau satu batang, kemudian memecah menjadi beberapa, lebih dari 3, kemudian akan menjadi sebutan multiple trunk. Kalau single, double, atau twin, kemudian triple. Kalau 4-nya masih odd, artinya sangat genap, jadi kurang bagus dalam mungkin dari Feng Shui atau hal-hal seperti itulah. Jadi mereka tidak memakai angka 4, lebih ke 5, bahkan yang ganjil. Saya juga kurang mengerti bagaimana angka itu bisa terjadi. Nah, kemudian kalau lebih dari 3 itu sudah termasuk ke multiple trunk. Jadi ini adalah 5 trunk kalau saya kombinasikan. Kemudian menggunakan bahan-bahan yang kecil itu tadi bagaikan sebuah pohon-pohon kecil yang tumbuh di lereng-lereng bukit atau segala macam, dengan memberikan sebuah kesan pegunungan yang subtropis. Tentu saja kembali ke konteks bonsainya, ini adalah sebuah bonsai dengan gaya multiple trunk. Jadi ya, dengan episode kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pengalaman pribadi bagaimana saya
memunculkan sebuah kreasi, karena itu juga sangat penting dalam berkesenian. Bagaimana memunculkan sebuah ide, kreasi atau imajinasi untuk memaksimalkan sebuah bahan yang sangat sederhana. Nah, jadi seperti ini. Ini murni sebuah potongan-potongan yang saya step. Kalian sudah bisa lihat akarnya. Yang saya akan biarkan berkembang, dan kemungkinan saya akan membuat lanjutan-lanjutan hal seperti ini. Tentu saja dalam proses bonsai saya ini masih sangat jauh dari kata sebuah bonsai matang, karena saya setaknya pun sangat awal, berbeda dengan bonsai dengan bahan-bahan super dari bahan dongkelan ataupun membeli, akan menempuh waktu yang lebih singkat tentunya. Akan tetapi rasa kebanggaan kita tentu saja berbeda, karena ini murni sebuah karya pribadi yang saya ingin bagikan ke kalian, agar kalian juga tidak terlalu minder atau segala macam karena tidak bisa membeli bahan bonsai yang super atau segala macam. Tetapi hanya dengan menggunakan kreativitas dan imajinasi, kalian juga bisa mengungkapkan apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasa dalam sebuah seni bonsai. Di Suzuki saya ini saya beri nama Sang Taksaka, atau dalam mitologi Hindu dia adalah seorang raja ular, karena saya menginspirasinya dari liukan-liukan batu ini yang menyerupai gerakan sebuah ular. Mungkin kalau di Eropa mungkin Medusa, tapi karena saya orang Hindu saya memberi nama Taksaka. Dan juga warnanya saya bikin gelap bagaikan kulit ular ya. Saya juga menyukai dari corak-coraknya yang menyerupai juga sisi-sisi ular. Jadi saya beri nama Sang Taksaka. Jadi saya juga akan membagi jenis-jenis suiseki yang saya gunakan dari bahan stekan untuk kalian lebih menjadi sebuah inspirasi kalau kalian punya bahan yang seperti ini juga. Dalam episode kali ini saya hanya ingin menyampaikan ke kalian bahwa kreativitas itu sangat penting dalam sebuah berkesenian, konteks berkesenian. Jadi apapun bentuknya dengan sudut pandang tertentu. Terima kasih untuk supportnya, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah nge-share konten-konten dari channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jika ada salah kata ataupun salah pengertian tentang apa yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Ikuti terus Bonsai Element bersama saya Dono Wayan.